Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan melanjutkan ya bab 3 mengenai pola keuangan desa dan kota ya. Sebetulnya kita sudah bahas ya, cuman ya mengulang lagi lah ya. Nah, agenda kita malam hari ini ya pembahasan modul 3 mengenai tadi pola keuangan desa dan kota. Lalu dilanjutkan dengan rencananya saya mau bahas tugas 2 ya kan. Tugas 2 kan 2 minggu lalu sudah saya kasih, tapi belum dibahas ya. Tapi saya skip dulu, saya takutnya nanti selesainya kemalaman, jadi saya skip. Nanti kita akan bahas di pertemuan 2 minggu lagi ya. Terus nanti saya sampaikan untuk tugas 3-nya. Tugas 3 nggak banyak kok ya, cuman ada 3 soal aja ya. Lalu saya sampai lupa ya, jadwalnya kan tanggal 6 Desember yang lalu tuh kan ada UTS ya kan. Nah nanti saya usahakan minggu inilah UTS-nya sudah jadi ya. Jadi nanti untuk materinya mengcover modul 1, modul 2, dan modul 3 ya. Jadi untuk UTS-nya saya usahakan minggu ini ya, atau enggak ya selambat-lambatnya minggu depan lah ya untuk UTS-nya. Oke, jadi ini agenda kita malam hari ini. Ya, ini kan mid testnya harusnya tanggal 6 kan. UTS-nya itu saya skip ya. Terus hari ini jadi kita pertemuan kelima dan 6 kita gabung ya. Karena minggu lalu kan saya nggak bisa ngajar lagi, nggak tahu nih rahangnya sakit ya, nggak bisa ngomong, kayak kaku gitu. Mungkin apa ya, nggak tahu deh kenapa. Oke, jadi malam hari ini untuk pertemuan 5 dan 6 kita jadikan satu ya. Oke, coba ini saya mau tanya tebak-tebakan ya. Ini kalau Anda perhatikan ya, ini gambar ini ya, itu diambil di kota atau di desa? Kalau Anda lihat ya. Coba yang jawab kota siapa? Ada Mbak Naat ini ya, Mbak Neng Tia Apengan. Oke, Mbak Santi jawabnya kota ya. Ada yang jawab desa nggak? Ada yang jawab desa nggak? Nggak ada ya, semua jawabannya kota ya. Oke. Nah, untuk tahu jawabannya ya, nanti silahkan Anda buka di sini ya. Nanti saya kasih linknya. Itu tadi gambarnya itu gambar kota atau desa? Oh, harusnya itu desa ya, sudah kelihatan ya. Desa terkaya di dunia ya. Ya, itu tadi gambar desa ya. Jadi ini salah satu sudut ya, salah satu sudut yang diambil di sebuah desa. Ayo tebak di mana desanya ini. Kira-kira di mana desanya? Ya, di Cina ya, karena memang kita lihat tuh kan bangunannya kan oriental sekali kan. Ya, ini jadi salah satu desa di Cina ya. Ini desa terkaya di dunia. Nah, nanti saya kasih linknya ya. Anda silahkan baca-baca ya untuk menambah wawasan Anda. Ternyata desa itu nggak melulu yang jalannya rusak gitu ya, yang sepi gitu kan, yang isinya cuman sawah-sawah gitu kan, nggak ada bangunannya. Salah ya, nggak seperti itu. Itu mungkin konsep desa yang lama, tapi desa yang sekarang kita bisa lihat ya, salah satu contohnya di sini itu megah sekali ya. Mungkin kalau dibandingkan di kota tempat tinggal kita bagusan di desa ini ya. Ya, tapi however ini termasuk desa ya, bukan kota. Ini sebuah desa di Cina. Nanti Anda boleh
search ya. Ini nanti linknya saya kasih ya. Nanti PPT-nya silahkan Anda download ya untuk dipelajari, lalu linknya silahkan Anda buka sendiri ya. Ya. Semoga bisa menginspirasi juga ya untuk teman-teman di sini yang mungkin asalnya dari desa mana gitu kan, bisa menginspirasi ya, nanti bisa membangun desanya ya. Oh ternyata desa itu kita bisa optimalkan potensinya jadi sebuah desa yang terkaya ya. Oke. Nah ini saya mau ulang lagi sih sebetulnya sih ya. Jadi desa itu ada dikenal di beberapa daerah, tapi penyebutannya lain-lain. Jadi istilah desa itu berbeda-beda ya. Nah misalnya kalau di daerah Jawa Tengah ya, ini ada pertanyaan nih Pak, apakah sebuah desa jika sudah maju bisa berubah menjadi kota? Bisa ya, bisa secara administratif, bisa ya, desa bisa nanti kita masuk ke menjadi kota ya. Jadi boleh dikatakan gitu ya, sebetulnya kota itu kan cikal bakalnya juga dari desa yang terus berkembang kan, maju dan maju terus. Nah nanti kemudian desa ini berkembang, kemudian memiliki karakteristik yang dimiliki oleh kota. Nah nanti akan secara administratifnya akan dibuat aturan ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya untuk merubah dari status desa menjadi kota, itu nggak sembarangan ya, harus ada aturannya. Nah ini saya lanjutkan ya. Jadi desa itu ada dusun ya. Di Jawa Tengah Jawa Timur juga dusun ya menyebutnya ya kalau nggak salah ya. Sepertinya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama penyebutannya. Apa Mbak? Kampung atau apa? Di Jawa Timur desa disebut apa? Dusun ya. Nah ini memang ada yang mengistilahkan bahwa dusun itu adalah lebih kecil lagi dari desa. Itu memang ada pengertian seperti itu ya. Tapi ada juga istilah lain yang menyebutkan bahwa ya desa itu ya dusun, sama gitu kan ya. Ya mungkin di beberapa wilayah seperti di daerahnya Mbak Santi ya, di Cilacap menyebutnya tetap desa ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi di Jawa Tengah kalau kita bilang dusun gitu ya, masyarakat akan tahu oh dusun itu maksudnya desa gitu ya, seperti itu. Terus kalau daerah Sunda menyebutnya, Sunda itu berarti Jawa Barat ya, menyebutnya kampung ya. Terus kalau di Padang ya, di Padang itu Sumatera Barat menyebutnya nagari. Jadi kalau kita ke Padang ya, kita ngomong nagari, mereka akan tahu oh nagari itu maksudnya desa. Aceh itu gampong. Terus masyarakat Batak yang di Sumatera Utara ya, khususnya suku Batak menyebutnya huta. Lalu di Sulawesi Utara, jadi daerah Manado ya, daerah Sulawesi Utara itu menyebutnya Wanus. Nah ini beberapa istilah lain dari desa ya di beberapa tempat. Ada yang mungkin ada di daerahnya menyebutkan desa dengan istilah lain, ada nggak? Nggak ada ya, oke. Nah lalu berikutnya adalah kita bahas mengenai potensi desa ya. Kalau kita ngomong potensi desa itu ada dua macam ya. Ada potensi fisik dan non fisik. Nah kalau saya tanya potensi ya, sebetulnya potensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak
potensi itu apa? Oke. Oh, saya nilai nih ya. Yang mau jawab ngomong ya. Mbak Ling Ana ya. Oke. Bentar. Halo. Iya, malam Mbak. Iya, gimana Mbak? Potensi itu apa Mbak? Oh ya. Jadi potensi itu ya kelebihan ya. Oke, atau keunggulan. Mbak namanya siapa Mbak aslinya Mbak? Saya lupa lagi. Mbak Winarni. Ya, oke, good. Jadi potensi itu oke lah, boleh dikatakan kelebihan. Oke, ada lagi yang mau nambahin. Apa? Potensi itu apa sih? Oke, Mbak Eka. Ya, potensi itu apa, Mbak? Ya, potensi itu apa? Ya. Sorry, apa tadi? Potensi itu apa? Oke, jadi boleh dikatakan kalau desa itu kayak sumbernya ya, sumber dayanya ya. Oke, sumber dayanya. Oke. Ya, lagi siapa lagi? Satu lagi mengenai apa? Potensi itu apa? Siapa yang mau jawab? Oh, ini ada nih, siapa ini? Mbak Ayum. Mbak Endang ya. Bisa ngomong enggak nih? Kayaknya muter-muter terus nih. Diketik deh, nggak apa-apa. Endang Rayu ya, Mbak Ayu Mas Ayu. Apa coba potensi itu menurut Mbak apa? Tadi Mbak Winarni bilang oh potensi itu keunggulan ya, keunggulan atau terus kalau Mbak Eka bilang potensi itu sumber daya atau kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki oleh desa yang masih bisa dikembangkan itu kan. Terus kalau menurut Mbak Ayu Mas Ayu nih, Mbak Endang Rayu, diketik deh soalnya ini kayaknya nggak bisa ini. Nggak dengar. Malah guyu. Pertanyaannya potensi itu apa? Potensi itu apa? Alah, kesuwen. Loncati ae. Tak batalkan. Ya, oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi potensi desa itu boleh dikatakan adalah sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki desa yang dapat digunakan untuk digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi itu ya sumber daya ya, sumber daya atau keunggulan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa ya, yang masih bisa yang bisa digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi desa itu ada dua macam. Ada yang bentuknya fisik, ada yang non fisik. Jadi fisik itu ya kayak tanah dan airnya, iklim, flora, fauna. Nah, jadi yang fisik yang terlihat gitu kan. Yang ya pokoknya yang fisik ya. Kemudian yang non fisik atau sifatnya itu kayak sosial gitu kan. Itu contohnya masyarakat ya kan. Masyarakat itu ya penduduk desanya itu sendiri, kemudian
interaksinya juga ya, interaksi dalam masyarakat, kemudian lembaga-lembaga gitu kan, organisasi-organisasi yang ada di dalam desa, kemudian pamong desa, jadi yang mengelola desa. Nah itu kita sebutnya potensi desa yang sifatnya non fisik. Nah ini potensi desa ya. Lalu kita masuk ke klasifikasi desa. Jadi pengelompokan desa secara umum itu bisa dibedakan berdasar dua ya, berdasarkan yang pertama adalah perkembangan masyarakatnya. Ya, itu ada 4. Ada desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan swasembada. Jadi kalau tradisional itu ciri-cirinya itu kan itu daerahnya letaknya di pedalaman ya. Terus kecenderungan penduduknya desa, kecenderungan penduduk desanya itu tertutup ya, jadi nggak mau berinteraksi lah ya, mereka lebih pilih untuk stay di dalam wilayahnya ya kan. Terus komunikasi juga susah ya kan, karena memang letaknya tadi yang terpencil ya kan, di pedalaman. Terus kalau kita lihat sistem perhubungan atau transportasinya itu juga belum berkembang ya. Ya boleh dikatakan desa tradisional tuh desa yang nggak gaul ya, nggak gaul. Ya di Indonesia ada ya, desa-desa tradisional itu masih ada. Saya pernah baca artikel itu, ada sebuah desa yang letaknya itu di pegunungan, entah di pegunungan entah di puncak gunung ya, di mana, di Irian Jaya di Papua ya. Jadi di sana di artikel itu saya baca kalau kita ke situ itu nggak ada sinyal ya, sinyalnya mati ya. Jadi desa tradisional itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah desa swadaya. Nah jadi swadaya itu kita bisa lihat ciri-cirinya adalah adanya kegiatan penduduknya untuk mencukupi kebutuhan sendiri ya. Jadi swa itu sendiri, daya itu ya kemampuan ya. Jadi desa ini sudah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Jadi itu ciri yang kedua, swadaya. Lalu yang ketiga adalah swakarya. Nah, untuk desa swakarya ini adanya perubahan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga mampu menjual hasilnya ke desa lain. Lalu pendidikan dan lembaga desa sudah bagus. Jadi kalau swadaya itu cuman bisa mencukupi diri sendiri kan. Kalau swakarya sudah bisa mulai menjual hasil sumber dayanya ke desa lain. Nah itu yang ciri-ciri dari desa swakarya. Lalu pendidikan dan untuk lembaga desanya juga sudah bagus dibandingkan desa swadaya dan desa tradisional. Lalu yang keempat adalah desa swasembada. Ya, kalau desa swasembada ini mampu mengolah potensi secara maksimal dengan alat-alat teknis. Jadi sudah mulai menggunakan pengolahan sumber daya alamnya ya, itu sudah mulai menggunakan mesin gitu kan. Jadi nggak menggunakan alat-alat tradisional, tapi sudah mulai menggunakan alat-alat teknis. Terus ciri yang kedua, transportasinya bagus ya. Nah misalnya ya, nah ciri-ciri desa itu kan mata pencahariannya kan agraris ya kan. Nah misalnya menanam padi ya sudah mulai pakai mesin ya, membajak sudah pakai traktor ya, nggak pakai yang kerbau ya kan. Nah itu salah satu desa, ciri-ciri dari desa swasembada. Lalu berikutnya adalah berdasarkan mata pencahariannya itu ada secara umum ya, dibedakan jadi 3 ya, ada desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Jadi kalau agraris itu artinya apa? Mata pencahariannya bercocok tanam ya,
di pertanian gitu kan. Terus kalau nelayan ya berarti mata pencaharian utamanya warga di desa tersebut adalah sebagai nelayan ya, di industri perikanan. Betul sekali ya, di perikanan lah pokoknya ya. Lalu yang ketiga adalah desa industri ya. Jadi di desa ini mulai membangun industri kecil-kecilan ya, pabrik ya. Misalnya apa ya, tapi pabriknya bukan skala yang gede ya, tapi pabrik-pabrik yang mungkin home industry gitu kan. Kayak misalnya di daerah mana itu ya, bude saya itu di Brangsong ya. Di Brangsong itu ada, Brangsong itu desa ya kayaknya. Ada yang dari Brangsong nggak? Yang Brangsong itu daerah Kendal itu ya, mau ke Kendal ya. Ya itu Brangsong itu ada wilayah industri kerupuk sangan itu loh ya. Jadi kerupuknya itu dibakarnya pakai pasir ya, kerupuk pasir betul ya. Nah bude saya salah satu yang membuat itu ya, industri ya opel whatever lah namanya itu kan. Kalau itu namanya kerupuk pasir ya namanya ya. Itu ada istilahnya tapi saya lupa kerupuk apa itu. Jadi yang kerupuknya dibakar pakai dimasak pakai itu ya, warnanya ada yang pink betul ya, pink ada, terus yang putih juga ada ya. Ya enak itu, makanya pakai sambal terasi ya. Itu biasanya bude saya tuh kalau datang ke Semarang ya selalu dititipin ya, selalu dititipin suruh bawa kerupuk itu ya. Jadi ini kalau datang, bude saya datang, kita rujakan ya. Kebetulan di rumah saya itu ada itu mangga ya, pohon mangga. Jadi tinggal metik ya kan, nyambel, terus sama makan kerupuk. Wah sedap sekali ya. Nah itu itu ya beberapa contoh desa ya berdasarkan mata pencahariannya. Terus kita masuk ke pengertian ya, pengertian dari desa ya. Nah ada beberapa unsur desa menurut Bintarto ya. Yang pertama terkait dengan daerahnya ya. Jadi kalau kita bicara daerah itu ya, desa itu ya harus ada luasan areanya ya kan, kondisi tanahnya seperti apa, kondisi air, tekstur tanah ya kan. Nah itu unsur desa yang pertama. Lalu unsur desa yang kedua adalah harus kita lihat dari aspek tata kehidupannya ya, tata kehidupan. Jadi interaksi masyarakatnya seperti apa ya. Nah itu kita bicara mengenai norma ya. Norma itu berarti apa? Adat istiadat ya, aturan kan. Kemudian budaya ya, hubungan antar penduduk juga ya. Jadi itu terkait dengan unsur yang tata kehidupan. Lalu unsur yang ketiga adalah penduduknya itu sendiri ya kan. Nah untuk kita bicara penduduknya itu ya mata pencahariannya, jenis kelaminnya, kepadatan penduduknya, jumlah penduduknya berapa. Oke, saya mau tanya, kepadatan penduduk itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kepadatan penduduk itu kan penduduk ya. Untuk unsur penduduk itu ada kepadatan ya, kepadatan penduduk. Ayo, siapa yang tahu? Yuk, yang tahu dapat poin, ngacung. Bisa nggak ini Mbak Santi ini suara nih? Nah nggak bisa ini kayaknya nih, muter-muter terus.
Yuk diketik dah, enggak apa-apa. Yuk Mbak Santi diketik. Tadi pertanyaannya adalah kepadatan penduduk itu maksudnya apa? Salah ya. Nah terus kalau jumlah penduduk di suatu wilayah terus apa bedanya dengan yang jumlah ini gitu kan? Bukan ya, jadi kepadatan itu bukan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya jumlah penduduk sendiri ya kan? Ya, pertanyaannya adalah kepadatan penduduk itu apa? Oke, Mbak Neng Tia Apeng. Bisa suara nggak ini? Ya, nggak bisa suara. Cen mepan. Ya, kita kasih kesempatan yang belum dapat poin dulu ya. Jangan diborong. Nggak bisa lagi nih. Gagal total. Yuk, siapa? Mbak Neng Tia Apeng ya nggak bisa ini mic-nya. Nanti Mbak Eka nanti ya sudah jawab. Yang sudah jawab nanti kasih kesempatan temennya dulu. Nanti kalau memang tidak ada yang tahu boleh dijawab. Ayo Mbak Amini, bisa suara nggak? Coba Mbak Amini. Ya nggak bisa lagi. Payah. Oke Mbak Riri Rianti nih. Semoga bisa. Ya cuman muter-muter aja. Ya tetap nggak bisa kok. Nggak tahu kali jaringannya lagi kurang bagus ya. Ya muter-muter terus. Oke, coba. Tadi sebetulnya sudah ada yang jawab betul sih. Oke deh, nggak usah. Karena error semua kan. Ya, karena error semua. Ya, jadi tadi sudah ada yang betul ya jawabannya. Jadi kepadatan penduduk itu adalah perbandingan ya. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Jadi jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah itu kita sebutnya kepadatan penduduk ya. Nah, biasanya per kilometer ya kan, per kilometer. Oke, itu tadi unsur dari desa. Lalu pola persebaran desa. Jadi desa itu kan berkembang kan, menyebar ya, nggak satu gitu kan. Pasti nanti sebelahnya, tetangganya gitu kan, buat rumah, sampingnya gitu kan. Nanti jadi itu ada polanya ya kan. Nah, ada 3 teori ya kan. Ada 3 teori pola persebaran desa ya. Ada yang memanjang, radial, dan tersebar. Ini gambarnya kayak gini. Jadi yang gambar ini ya, Anda kalau lihat di sini, ini gambar yang memanjang ya, memanjang. Kalau kita lihat di sini kan memanjang kan. Nah, ini memanjang mengikuti jalan. Ya, kita ibaratkan ini jalannya di tengah ini ya. Di jalannya yang ini kan, jadi memanjang mengikuti jalan. Nah, ini jalannya yang ini kan. Terus yang di arsir ini adalah tempat permukimannya ya. Nah, pola memanjang itu juga bisa mengikuti sungai